Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita bersama-sama melakukan segala aktivitas kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita tentunya kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Tapi kita tidak akan membacakannya semua, nanti ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Berbicara tentang teladan dalam kehidupan kita, Kristus sudah mengasihi kehidupan kita. Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita bahwa ketika kita mau menjadi penurut Allah dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Seperti dikatakan di ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Berbicara tentang kasih, kita harus mengasihi orang lain tanpa memandang siapa mereka dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi orang lain tanpa memandang kelebihan dan kekurangan mereka. Kita mengasihi orang lain, melihat orang lain yang sedang sakit, melihat orang lain yang sedang susah, kita harus mengasihi mereka. Mengapa kita mengasihi mereka? Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu, ketika kita mau menjadi penurut Allah, kita harus mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hidup dalam kasih berarti ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan kepada orang lain. Mengasihi berarti kita tidak memandang bahwa apakah dia miskin atau kaya. Tapi kita mengasihi mereka karena Kristus lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Oleh sebab itu, Yesus mau supaya kita hidup dalam kasih, supaya kita juga mau menunjukkan kasih itu kepada orang lain, agar orang lain merasakan kasih Tuhan seperti apa yang sudah kita rasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama ketika kita mau menjadi penurut Allah. Yang kedua, kita harus hidup di dalam terang. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-8, di sana dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang terang, kita harus menunjukkan karakter kita, sikap kita kepada orang lain. Hal-hal yang baik yang harus kita tunjukkan kepada orang lain, menjadi saksi bagi orang lain. Ketika kita menjadi terang, bukan saja kita memiliki harta kekayaan untuk membagikan kepada orang lain. Ketika kita menjadi terang, kita memberitakan Injil kepada orang lain. Kehidupan kita harus menjadi terang bagi orang lain dimanapun kita berada. Bahkan di momen-momen menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan terang itu kepada kita. Dan Tuhan mau terang itu kita bagikan kepada orang lain lewat sikap kita, karakter kita setiap hari. Bahkan di lingkungan kita berada, kita harus menunjukkan terang itu kepada orang lain.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengambil waktu berdoa buat mereka, mendoakan orang-orang yang mengalami sakit dalam kehidupan mereka. Itulah satu-satunya terang yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Kita mencerminkan kasih Tuhan, terang itu kepada orang lain. Marilah di momen-momen kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kita mau belajar menunjukkan terang itu kepada orang lain, menunjukkan Kristus kepada orang lain, menyaksikan Kristus kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, rekan-rekan kerja kita. Dua hal yang sangat penting. Yang pertama harus dilakukan bahwa kita harus hidup dalam kasih. Dan yang kedua, kita harus hidup dalam terang. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memotivasi kehidupan kita, boleh bertumbuh dalam kehidupan kita dikala kita melangkah sepanjang kehidupan kita nanti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah bersama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Engkau Allah mengajarkan bagi kami untuk kami tetap hidup dalam kasih-Mu. Karena Engkau Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Engkau Allah mengajarkan bagi kami untuk kami tetap hidup di dalam terang. Dan biarlah terang itu Tuhan, kami mau menyaksikan Tuhan dan membagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kau berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka, dalam segala pergumulan hidupan mereka. Tuhan memberkati. Bahkan di tengah-tengah situasi saat ini, biarlah mereka tetap berpaut kepada Engkau. Biarlah mereka tetap percaya dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah mereka boleh memperoleh pemulihan yang besar pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat firman pada pagi hari ini. Kami berdoa dan ucap syukur kepada Engkau. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.